pertama ya, yang itu menarik diskusinya, membahas tentang berbagai macam aspek estetika gitu. Nah, kali ini kita akan bergeser sedikit, tidak masuk ke dalam sejarah estetika, tetapi melihat hubungan antara estetika dan filsafat ya. Karena kemarin kan oleh Wenang kayaknya udah 4 pertemuan juga ya sejarah filsafat, sejarah estetika itu, jadi rasanya sudah cukup komprehensif ya dari segi sejarahnya. Nah, kita sekarang mau ngelihat nih hubungannya antara belajar tentang filsafat estetika dengan filsafat secara umum tuh kayak gimana gitu. Karena seringkali kan orang memandang seperti tadi sudah dibilang sama Riki juga kan tentang apa namanya, bahwa filsafat itu kalau kayaknya sama estetika itu hubungannya agak jauh gitu. Jadi kalau orang-orang biasanya membahas filsafat itu yang dibahas kalau nggak filsafat politik, metafisika, filsafat agama gitu. Tapi kalau membahas soal estetika tuh kayaknya waktu senggang gitu ya. Jadi sesuatu yang boleh dilakukan tetapi juga nggak harus amat gitu. Nah, tapi sebetulnya di paparan ini saya coba mau berargumen yang sebaliknya. Justru belajar estetika atau belajar secara umum itu wawasan tentang seni, budaya, dan seterusnya itu justru sangat penting bagi orang yang mau belajar filsafat sebetulnya. Nah, kenapa estetika itu penting ya? Ada 2 argumen yang mau saya angkat di sini. Yang pertama itu soal bahwa estetika itu sebetulnya bagian dari apa yang kita bisa sebut sebagai literasi kultural atau literasi budaya. Jadi kemampuan kita untuk mengapresiasi pandangan-pandangan yang sifatnya kebudayaan itu diasah di dalam estetika itu, dan itu menurut saya tuh bagian penting ya, atau bahkan syarat utama untuk menjadi apa yang disebut sebagai filsuf gitu. Orang kalau di barat atau di tradisi Indonesia Nusantara lama itu kan orang menjadi filsuf itu bukan karena dia berpikir sendiri, tapi karena dia mewarisi satu khasanah kultural yang dia olah lewat bacaannya terhadap karya terdahulu dan seterusnya. Dan itu bukan hanya satu karya-karya yang sifatnya filsafat secara kaku, tetapi juga karya-karya kebudayaan lainnya gitu. Nah, yang kedua itu soal kenapa dia penting juga karena estetika itu memberikan batas ya. Jadi membuat filsafat itu berpikir ulang tentang batas-batas nalarnya gitu. Dia memberikan satu contoh-contoh tandingan di mana filsafat itu bisa merefleksikan ulang apakah betul teori-teori yang dibangun itu berlaku untuk segalanya. Apakah tidak ada pengecualian sama sekali dan seterusnya. Jadi estetika itu menjadi penting untuk menguji batas dari abstraksi filsafat itu. Nah, 2 argumen ini yang akan kita ulas di dalam paparan ini. Pertama, kita mulai dari nomor 1 soal literasi tadi. Kalau kita ngomong literasi dalam konteks filsafat, sebenarnya yang dimaksud jauh lebih luas ya. Jadi orang yang bukan hanya membaca buku. Kalau kita pengertian literasi itu kadang-kadang itu kan kayak agak terbatas dalam pengertian orang yang suka baca buku, diskusi dan gitu ya. Padahal dalam pengertian yang aslinya kan literasi itu maksudnya kesadaran, kemawasan terhadap sesuatu, terhadap apa itu ya secara umum terhadap kebudayaan. Semua produk budaya mulai dari buku, film, musik segala macam itu, seni pertunjukan, semua itu adalah bagian dari literasi sebetulnya, bukan hanya literasi dalam pengertian orang yang suka baca buku gitu. Nah, literasi dalam arti luas inilah yang berkembang kalau kita melihat sejarah pemikiran di Eropa itu dengan tumbuhnya coffee house ya. Kalau di kita sekarang ada kafe hipster yang tempat orang bisa diskusi-diskusi kan. Nah, kalau dulu di Eropa itu berkembangnya di ya semacam itu, namanya coffee house di abad ke-17. Itu orang di sana itu diskusi tentang karya-karya sastra terbaru, tulisan filsafat terbaru, atau pertunjukan opera atau apapun yang terbaru dan seterusnya. Jadi orang itu menjadi seorang yang berbudaya itu lewat interaksi, diskusi, dan seterusnya seperti itu. Jadi terbangun satu milieu di mana orang itu mempelajari produk kebudayaan itu secara luas, bukan tersekat-sekat ya. Dan ini merupakan cerminan dari era pemikiran pada masa itu, yaitu belum ada semacam apa ya, disiplin akademik gitu ya. Orang yang ahli atau menulis banyak soal masalah-masalah sosial tidak disebut sosiolog pada masa itu, karena sosiolog itu baru fenomena, sosiologi itu baru muncul sebagai suatu fenomena disiplin ilmu itu akhir abad 19 setelah Auguste Comte dan seterusnya itu. Di era-era ini nggak ada semacam sekat-sekat itu, orang bebas saja, bisa-bisa dia itu menulis tentang masalah-masalah sosial, terus besoknya tentang matematika, terus besoknya tentang pameran lukisannya Vermeer atau siapa gitu. Jadi bebas-bebas saja karena itu memang satu masa di mana pemikiran itu belum disekat-sekat gitu, dan semuanya didiskusiin di dalam coffee house itu. Nah, disitulah berkembang apa yang dalam sejarah pemikiran di Eropa itu sebagai Republic of Letters, jadi Republik Literasi.
ini bukan republik dalam pengertian yang formal ya, di mana ada satu negara konstitusinya berbentuk republik dan sudah enggak, tapi suatu republik imajiner yang terbangun dari surat menyurat. Orang Eropa zaman dulu tuh surat menyurat kan, misalnya Leibniz menyurat ke Newton lewat perantaraan Samuel Clarke. Nah, terus dari situ berkembang lagi ke siapa. Nah, surat menyurat ini membentuk satu jaringan di mana setiap orang yang terlibat dalam surat menyurat itu merasa ambil bagian dari dalam suatu republik imajiner itu. Ada semacam suatu universitas yang tidak kelihatan gitu, yang dibayangkan, yang ada di dalam pikiran setiap orang, bahwa kalau dia menerbitkan karya tertentu, maka karya itu akan dibaca di mana, dan kemudian dia harus bertanggung jawab ketika ada orang yang mengkritik di surat kabar mana, dan seterusnya. Jadi itu adalah suatu kesadaran bahwa kita itu bagian dari suatu komunitas terpelajar yang dibayangkan ada gitu. Waktu itu belum ada email, belum ada macam-macam kan. Orang betul-betul memang basisnya surat menyurat dan dari jurnal dalam pengertian yang longgar ya, bukan jurnal Scopus dalam pengertian yang sekarang ini. Nah, itu semua itu membentuk satu kesadaran tentang kebudayaan sebetulnya secara keseluruhan itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi Republik Literasi. Nah, Republik Literasi ini artinya ya semua men and woman of learning ya, semua orang yang mempelajari hal-hal berkaitan dengan kebudayaan dan intelektualitas dan seterusnya itu. Nah, semua ini yang kemudian membentuk apa yang kita kenal sebagai modernitas. Yang kalau dalam sejarah filsafat itu diawali dengan Descartes dan seterusnya. Francis Bacon, awal di mana orang percaya pada kemampuan pengetahuan untuk mengubah dunia dan seterusnya. Nah, semua itu nggak akan ada kalau nggak ada Republik Literasi itu. Republik Literasi yang terbangun di akhir abad pertengahan, di era-era pencerahan terutama. Itu dari situlah kemudian orang itu merasa ambil bagian dalam suatu iklim kebudayaan yang sama seperti itu. Nah, sensibilitas modern itu lahir dari sana. Nah, dalam konteks seperti itulah kita bisa bicara tentang estetika itu sebagai pendidikan karakter ya. Kalau kita pakai istilah sekarang, pendidikan karakter itu basisnya tuh terkait ini. Jadi bahwa bagaimana orang itu dengan membaca karya sastra, melihat pertunjukan musik atau apapun produk budaya itu, kemudian mendiskusikannya, itu orang ikut mengalami pembentukan karakter. Nah, ini yang disebutkan oleh Wilhelm von Humboldt, ahli filsafat pendidikan itu sebagai Bildung ya. Jadi proses pembudayaan. Pendidikan itu adalah suatu proses pembudayaan dalam bahasa Jerman disebut Bildung yang sifatnya itu holistik ya. Jadi pendidikan bukan menginstal program berbagai macam ilmu ke dalam otak kita, tetapi membuat kita tuh terpapar pada keanekaragaman perasaan manusia gitu. Sehingga kita mengalami refinement ya, penghalusan budi pekerti. Bukan kita diajar jangan mencuri, harus berbuat baik pada sesama, enggak, bukan dogma seperti itu, tapi dengan membaca karya sastra, menonton pertunjukan, mendiskusikan filsafat segala macam, kita tuh semakin terbuka pikirannya, semakin bisa menenggang perasaan orang lain dan ikut merasakan simpati terhadap mereka yang lain dan seterusnya seperti itu. Dan itu adalah satu yang disebut sebagai karakter ya. Suatu yang disebut sebagai kepribadian gitu. Dan itu akarnya kalau dalam tradisi pemikiran Eropa itu diasalkan pada konsep pendidikan Yunani kuno sebagai paideia itu, yang suatu proses pendidikan yang sifatnya tuh estetis sekaligus filosofis. Jadi orang itu diajarkan bukan hanya berpikir, tetapi mengapresiasi keindahan. Karena dalam banyak hal, teori-teori filsafat atau teori-teori matematika atau ilmu-ilmu lain yang dirumuskan di masa Yunani itu juga diukur berdasarkan kaidah-kaidah keindahan ya. Sejauh mana teori ini simple misalnya, menggambarkan suatu simetri gitu. Nah, itu juga bagian dari pertimbangan estetis dalam menilai teori yang ikut ada di dalam formasi pendidikan di era Yunani dan terus terbawa di zaman pencerahan di era itu. Dan bahkan seorang pemikir era romantik itu kalau nggak salah Lessing ya. Siapa Lessing, nama depannya saya lupa. Dia menulis tentang itu, tentang pendidikan umat manusia itu harusnya basisnya adalah kebudayaan. Lewat pendidikan sastra, pendidikan apapun. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi orang yang bisa punya karakter, bisa punya pemikiran sendiri, dan seterusnya itu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang filsafat, kita kan biasa berpikir filsafat ini adalah pemikiran kritis gitu ya. Ideologinya diasalkan pada Immanuel Kant, sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Nah, itu artinya tidak menerima segala macam secara taken for granted, semuanya harus dipertanyakan, termasuk juga tradisi. Nah, persoalannya untuk bisa berpikir kritis, orang itu butuh tradisi gitu loh. Orang butuh tradisi bacaan, literasi kultural yang cukup kaya gitu. Filsafat itu bukan
satu ilmu yang dipelajari dengan membaca teks filsafat. Dia justru kadang-kadang itu dipelajari dengan cara tidak membaca filsafat gitu. Dengan cara kita hidup di tengah masyarakat, menonton pertunjukan seni, bergaul sama sastrawan, bergaul sama perupa dan seterusnya, belajar merasakan hidup dari sudut pandang orang lain gitu, dan ikut di dalam suasana kebudayaan yang sedang berkembang hari ini. Nah, itu adalah prasyarat dari orang bisa bersikap kritis gitu. Karena kalau kita nggak tahu apa yang mau kita gugat, kalau kita nggak tahu problem kenyataan ini mengemuka seperti apa, ya kita susah membangun satu sikap kritis. Jadi untuk bisa kritis seperti filsafat itu, orang harus masuk ke dalam khasanah literasi kultural itu. Jadi nggak mungkin kita bicara tentang orang yang menjadi filsuf tapi nggak baca sastra, nggak nonton film, nggak suka musik dan seterusnya, itu sama sekali absurd ya itu. Kalau di ilmu-ilmu lain mungkin ada ya, misalnya kayak di matematika atau mungkin biologi atau apa gitu mungkin ada. Tapi kalau dalam konteks filsafat, rasanya itu syarat utama, esensial sekali bahwa orang itu selain berfilsafat dia juga berbudaya. Nah, selain itu juga kalau kita masuk ke argumen keduanya sekarang tentang tantangan ya. Jadi tadi kan sudah dibilang bahwa filsafat itu dengan kita belajar filsafat tapi juga belajar estetika, itu tuh estetika itu menghadirkan atau membuat filsafat itu sadar akan batas-batasnya gitu. Nah, di sini kita bisa ngambil contoh ya. Ketika tahun 1900 itu era di mana filsafat itu masih dalam suasana optimis ya, pencerahan dan seterusnya, itu sains modern berkembang pesat dan seterusnya. Universitas Vienna itu mengkomission suatu karya lukis di langit-langit gitu kepada pelukis Gustav Klimt. Nah, di Austria situ, dan dia menggambarkan, jadi dia diminta menggambar sejumlah karya lukisan di dinding di langit-langit itu bertemakan filsafat, ilmu pengobatan sama apalagi satu gitu, sesuai dengan jurusan yang ada di universitas itu kan. Nah, untuk lukisan bertema filsafat yang dia gambar adalah ini, yang di sebelah kiri ini. Ini adalah alegori filsafat dalam kacamata Gustav Klimt. Yang digambarkan justru bukan sesuatu yang optimistik, bukan sesuatu yang merefleksikan perkembangan sains modern yang canggih, serba pasti dan seterusnya, tapi justru semacam suasana melankolis gitu ya, suasana melankolia yang nggak bisa dijelaskan, kayak ada sesuatu yang hilang, ada ketakutan, ada kengerian menghadapi hari tua, maut dan seterusnya. Jadi ini sosok-sosok mulai dari yang muda sampai dengan yang sudah buyut itu kan dihadirkan di sini dengan sesuatu yang misterius gitu. Nah, suasananya muram, dan ini diprotes oleh pihak universitas karena kenapa kok, maksudnya adalah menandai suatu masa baru dalam modernitas sebagai satu zaman yang lebih cerah gitu, kok gambarnya malah muram seperti ini. Dan lukisan ini kalau nggak salah juga rusak karena waktu Perang Dunia Kedua dibakar sama si Nazi kan, sama SS ya, diruntuhkan seperti itu. Nah, jadi itu ya, dengan wawasan estetika itu kita yang terbiasa mempelajari filsafat yang berat-berat itu menjadi kemudian sadar akan batas-batasnya gitu. Filsafat itu ditantang untuk gimana kita mesti deal dengan kemungkinan-kemungkinan realitas yang nggak bisa disistematisasi seperti yang dikehendaki oleh filsafat kita gitu. Nah, gampangnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa hal. Estetika itu memaksa filsafat melakukan gugatan ulang terhadap dirinya. Jadi kayak, apa iya benar kayak gini sih gitu. Nah, jadi suasana seperti ini tuh tercermin di dalam berbagai macam perkembangan filsafat sendiri. Kayak misalnya tradisi filsafat kontinental di abad ke-20 itu kan, coba seandainya nggak ada Nietzsche, apakah mungkin ada Deleuze misalnya? Seandainya tidak ada Rainer Maria Rilke dan Hölderlin, apakah mungkin ada Heidegger dan seterusnya? Jadi kan kita bisa tahu ya, bisa ngelihat dari situ bahwa sebetulnya para pemikir kontinental abad ke-20 itu nggak akan ada kalau nggak ada sejarah seni, sejarah sastra dan seterusnya. Kalau nggak ada aktivitas produksi karya itu dan para filsufnya tidak membaca itu, mereka nggak akan bikin filsafat kayak gitu. Jadi kelihatan betul bahwa di situ pengaruh dari wawasan sastra, wawasan seni, wawasan estetika lah secara umum itu jadi syarat penting, bagian dari formasi seorang filsuf gitu. Orang yang mau jadi seorang yang belajar filsafat, yang punya teori filsafat, harusnya juga terpapar pada itu. Jadi bukan hanya berdiskusi hal-hal yang tadi, yang topik-topik tradisional filsafat itu, tapi juga menjebloskan diri ke dalam
ketidakmenentuan yang disebut estetika itu. Nah, yang kedua juga ini bukan hanya terjadi dalam tradisi kontinental ya, tradisi analitik pun sama. Kalau kita mengira tradisi analitik itu kan semuanya serba matematika, semuanya serba strict, ketat, dan seterusnya, itu yang nggak ada hiburannya sama sekali, gayanya juga kering gitu. Tapi ternyata juga seringkali dibentuk oleh pengalaman estetika dalam banyak hal gitu ya. Misalnya ketika para filsuf analitik bicara tentang dalam konteks akal budi ya, philosophy of mind itu bicara tentang qualia ya. Qualia itu kan aspek subjektif dari kesadaran. Jadi what is it like to be something itu yang dimunculkan di dalam qualia itu. Misalnya seperti apakah melihat lukisan Van Gogh atau melihat lukisan Sujoyono itu sesuatu yang nggak bisa direduksi kepada kumpulan deskripsi saraf kita, kerjanya saraf kita di otak, karena dia melibatkan satu sudut pandang yang menubuh gitu ya, yang membuat kita itu membuat pengalaman itu secara keseluruhan, misalnya memandang Sujoyono itu sebagai suatu pengalaman yang khas, yang unik, singular seperti itu. Nah, jadi pembicaraan tentang qualia itu juga dalam banyak hal dipengaruhi oleh refleksi terhadap pengalaman estetis itu. Refleksi berhadapan dengan dunia perasaan pada dasarnya. Bukan hanya karya seni sebagai produk ya, tapi juga dengan semesta perasaan yang dihadirkan dalam seni itu. Nah, itu bagian dari wacana penting yang membuat wacana filsafat tentang akal budi itu kehilangan menjadi tidak lagi bisa mengklaim sembarangan. Kalau sebelumnya itu kan ada kecenderungan di filsafat akal budi itu bahwa ya apa yang kita sebut kesadaran itu tidak lebih daripada fungsi saraf kita. Kalau saraf kita beroperasi dengan cara tertentu, ya akan muncul kesadaran tertentu dan seterusnya. Nah, tapi ada segi subjektif dari kesadaran itu yang ternyata nggak bisa dijelaskan oleh paradigma itu. Segi subjektif itulah yang muncul dalam pengalaman estetik dan seterusnya itu, dalam perasaan dan seterusnya. Dan yang ketiga juga bahwa ini masih dalam konteks tradisi analitik, karya fiksi itu juga seringkali mendorong para filsuf itu merumuskan suatu teori yang cukup rumit tentang objek fiksional ya. Jadi kalau dalam tradisi analitik itu biasa dibahas tentang apa yang ada kan, on what there is, kata salah satu tokohnya kan namanya Quine itu. Tugas dari ontologi dalam filsafat itu adalah memetakan apa saja yang ada. Nah, salah satu dari apa saja yang ada itu kan objek fiktif kan. Misalnya Nyai Ontosoroh, dia nggak ada secara konkret di dalam dunia kita. Sosok bernama itu lahir di situ, hidup berperilaku seperti dalam novel Pram, itu kan bukan sesuatu yang ada di dunia ini secara nyata persis sama kan. Dia adalah suatu rekaan seperti itu, walaupun dibasiskan pada kenyataan sejarah kita. Gitu. Nah, bagaimana kita merumuskan status ontologis dari sosok seperti itu gitu? Atau misalnya berbagai macam contoh lain lah, seperti katakanlah di tiap daerah kan pasti punya ya objek tokoh-tokoh fiksional yang dianggap sebagai pendiri daerah itu, campur dengan mitologi dan legenda dan seterusnya itu. Nah, semua itu mendorong para filsuf analitik kemudian merumuskan satu teori tentang objek fiksional, bahkan logika khusus yang bisa membahas tentang objek-objek fiksional, paradoks, dan seterusnya. Itu justru dirumuskan sehingga dia bisa menjelaskan karya-karya fiksi itu, objek-objek yang muncul di dalam karya fiksi itu. Jadi dalam arti itu, keterpaparan kita pada literatur, pada sastra, pada produk budaya itu justru mendorong kita, membuat filsafat kita makin kaya. Kalau nggak ada tantangan kayak gini, filsafat kita kan akan lempeng-lempeng aja kan. Akan ya membahas apa yang ada gitu. Ilmu yang dibahas ilmu-ilmu alam misalnya, atau ilmu-ilmu sosial gitu. Nah, tapi dengan adanya tantangan dari kesusastraan, dari produk-produk budaya lainnya, itu memancing filsafat untuk merumuskan hal-hal yang selama ini nggak dia urusin gitu. Nah, itu adalah contoh bagaimana filsafat itu berkembang justru karena dia berdialog dengan estetika ya. Nah, secara umum kita bisa ringkas itu ada 3 poin ya, efek dari belajar estetika bagi belajar filsafat. Yang pertama ya bahwa estetika itu dengan mempelajari khasanah budaya estetika itu tuh memungkinkan kita punya kepribadian gitu loh. Kita punya attitude gitu. Memang seringkali ini problem yang sepele tapi juga sebenarnya penting, karena kalau menurut saya kalau nggak ada kepribadian itu nggak akan ada kita punya posisi filsafat yang orisinal gitu. Kita akan meniru aja sepanjang hidup kita akan menjadi misalnya komentator Hegel, komentator Plato, komentator Marx, komentator apapun itu tanpa pernah punya kegelisahan pribadi yang bisa menghasilkan satu pandangan yang mandiri gitu. Kenapa kepribadian itu sangat penting ya, karena itu tadi kita butuh satu perspektif yang khas kita ya, yang
yang membuat kita itu bisa melihat dunia secara utuh dari perspektif itu. Nah, perspektif ini nggak bisa diwariskan ya, maksudnya dalam arti ya kita baca siapa Hegel, terus oke, kita kepribadian kita jadikan sama dengan kepribadian Hegel, kan nggak bisa gitu kan. Kita harus menemukan yang disebut sebagai kepribadian itu. Kita harus punya kepribadian kita sendiri agar kita bisa punya pikiran sendiri gitu. Nah, dari mana dapat kepribadian itu ya? Dari belajar atau menjebloskan diri ke dalam ketidakmenentuan khasanah sastra, seni, budaya, dan seterusnya itu. Dengan kata lain ya wawasan estetika itu yang membuat kita punya sikap istilahnya. Kalau enggak gitu kita nggak akan punya sikap, kita akan sekedar menjalankan filsafat sebagai tugas ya, maksudnya ada tugas kuliah, harus bikin paper filsafat, jadi tulis paper itu, ada ya kayak gitu-gitulah. Jadi sifatnya tuh mekanis gitu. Padahal kan harusnya nggak seperti itu. Kita harus punya, kalau kita mau jadi pemikir yang punya gagasan sendiri yang mau disumbangkan ya kita harus punya kepribadian dulu gitu. Nah, yang kedua itu juga soal sensibilitas estetis ya. Itu ya, ini memang agak gampang-gampang susah juga. Jadi sensibilitas estetis itu kayak cara kita merasakan dunia gitu. Estetika itu bukan cuma sekedar kumpulan teori yang kita pelajari terus kita pakai waktu kita debat dengan teman di warung kopi, tetapi cara kita merasakan dunia ini. Ketika kita ngelihat langit itu apa rasanya gitu. Kalau kita baca misalnya novel-novel Pram, terus kita ngelihat langit, bandingkan sama ketika kita ngelihat langit sebelum kita baca novel-novel Pram atau sebelum baca puisinya Khairil Anwar. Beda nggak? Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang kemudian saya sebut sebagai sensibilitas estetis itu. Cara kita merasakan dunia itu. Dan itu penting banget untuk kita bisa menemukan sebenarnya masalah dunia ini di mana sih. Itu loh, pertanyaan penting tentang masalah ini di mana. Sehingga saya bisa menjawab masalah itu kita harus menemukan dulu masalahnya kan. Nah, agar bisa merasakan di mana masalahnya ya sensibilitasnya harus dibuat lebih peka. Caranya gimana ya itu. Kita mau memaparkan diri pada berbagai macam produk budaya, nonton film-film yang bagus dan seterusnya. Itu membuat kita semakin lebih bisa merasakan hal-hal yang buat orang sehari-hari itu lewat gitu aja gitu. Kayak di skip gitu. Nah, sekarang yang ketiga itu soal bagaimana kita wawasan estetika itu bisa membuat kita belajar menghidupi ironi. Nah, ironi ini penting nih. Ini satu hal yang juga buat filsafat sangat penting menurut saya. Ironi itu kan kayak apa sih? Di satu sisi begini, tapi di sisi lain seperti apa gitu kan? Jadi kayak apa ya? Ironi ini dalam filsafat bekerja misalnya dalam bentuk ketika orang udah ini ya dari pengalaman saya sendiri ya. Ketika saya sering ikut diskusi, bikin komunitas dan seterusnya sejak waktu kuliah S1 tahun 2008, 2005 gitu. Nah itu saya ngelihat tuh satu gejala yang umum ya dalam orang yang belajar filsafat itu adalah bahwa dia merasa dirinya beda dengan yang lain. Bahwa dia merasa mengakses satu ceruk pengetahuan yang tersembunyi lah, yang orang lain tuh nggak bisa pegang, tapi cuma dia yang bisa pegang misalnya seperti itu. Karena orang lain lebih suka misalnya ilmu-ilmu lain yang lebih praktis. Filsafat ini sesuatu yang nggak praktis. Nah, dia ada semacam akses khusus terhadap sesuatu yang rahasia itu. Dan itu biasanya akan menerbitkan sikap-sikap yang katakanlah semacam kayak merasa diri penting dan seterusnya seperti itu, dan merasa filsafat ini segala-galanya gitu, bahwa yang lain itu jelek semua gitu. Ilmu-ilmu kayak sastra, kayak seni rupa, kayak film, apa itu produk turunan lah itu jelek semua, itu gara-gara filsafat aja ya. Kemudian masing-masing para seniman itu terinspirasi oleh filsafat terus bikin karya gitu. Semacam sikap arogansi seperti ini, dan ini hanya bisa diatasi kalau kita mengapresiasi ironi itu, kemampuan mengapresiasi bahwa filsafat tuh ya nggak gitu-gitu amat. Filsafat tuh sebetulnya di satu sisi orangnya merasa kayak mendapatkan suatu pengetahuan yang luar biasa, tapi di sisi lain ya orangnya akan dikutuk untuk selamanya tidak jelas pekerjaannya, seperti itu misalnya. Gitu. Kesadaran untuk mengapresiasi ironi itu loh, berani menertawai diri sendiri itu penting banget menurut saya. Karena kalau nggak gitu filsafat kita itu jadi dogmatis, jadi sangat-sangat mengagungkan satu segi saja dari kehidupan gitu. Dan termasuk antara lain ya mengagungkan diri sendiri gitu. Itu kan juga contoh dogmatisme gitu. Nah kalau nggak bisa mengapresiasi ironi, nggak bisa menertawai diri sendiri ya sulit gitu. Jadinya orang yang monodimensional seperti itu. Dan untuk bisa menghidupi ironi, mengapresiasi indahnya ironi itu dua sisi-sisi yang aneh dari hidup itu ya baca aneka bentuk karya sastra,
menonton lukisan, melihat pameran dan seterusnya. Itu yang membuat kita bisa ngerti, oh ya ada ironi ya di sini ya gitu. Jadi itulah, jadi secara umum membuat kita lebih berbudaya dalam tanda kutip ya. Dan ini bukan diartikan hanya sebagai kita belajar budaya barat, enggak. Di dalam budaya kita sendiri pun banyak kan sebetulnya. Bahkan kalau kita ngelihat sejarah pemikiran di Nusantara kan, orang-orang kan juga kayak gitu. Jadi orang yang misalnya kayak tokoh-tokoh penyair dari tradisi mana-mana itu kan juga seorang filsuf, dia juga merefleksikan dunia, dia jadi kerja antara merasakan sesuatu dan berpikir itu bukan suatu pekerjaan yang dua dunia yang terpisah gitu, bukan, tapi tetap dalam dihidupi bersama di dalam satu tarikan nafas seperti itu. Nah, itu yang menurut saya penting ya di dalam filsafat itu. Dan di Indonesia sepertinya sayangnya itu kalau kita bicara tentang pendidikan filsafat secara akademik, aspek kebudayaannya itu kayak nggak masuk dalam kurikulum gitu. Saya ngalamin sendiri waktu di Sekolah Tinggi Filsafat di Darkara, paling dapat sejarah pemikiran modern yang membahas tentang apa itu revolusi industri, apa itu. Jadi kayak semacam konteks lah. Tapi kayak apa sih yang dibaca oleh misalnya oleh Derrida gitu, karya-karya Philip Soller. Philip Soller itu teksnya kayak gimana sih, itu nggak diajarkan gitu. Atau apa yang dibaca oleh si tadi itu Heidegger, itu kan ada Rilke, ada Hölderlin, ada berbagai macam penyair late romantik Jerman itu kan, itu juga nggak dipelajarin di dalam kuliah gitu. Dan akhirnya kita harus nyari sendiri gitu. Apalagi kalau kita mau misalnya baca filsafat Prancis kontemporer, kita baca misalnya Deleuze. Nah, berarti kan kita harus menonton semua film yang diulas oleh dia di sinema kan. Film-filmnya Bresson, French New Wave, atau New German Cinema, neorealisme Italia dan seterusnya. Itu bagian dari kurikulum orang belajar filsafat menurut saya ya. Sesuatu yang tidak dinyatakan tapi sebetulnya sudah disyaratkan di sana. Kalau orang nggak mempelajari itu, orang hanya baca teksnya, akan ada yang skip, saya yakin. Orang akan nggak bisa ngerti ini alusi kemana sih. Misalnya Derrida ngomong tentang apa sesuatu teks konsep tertentu gitu ya, hors d'oeuvre gitu misalnya, outside of work gitu, di luar karya gitu. Nah itu akan dia kebingungan. Oh ternyata maksudnya adalah ngomongin tentang lukisan. Dalam konteks ini adalah lukisan yang dipamerkan di galeri yang ada bingkainya, ada frame figura dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Jadi ada referensi kebudayaan yang akan kita akan skip, kita akan nggak ngeh dengan itu kalau kita nggak memperkaya diri dengan berbagai macam produk budaya yang lain itu. Dan itu menurutku penting banget. Jadi apalagi ketika filsafat masuk ke era era-era sekarang ini ya, digital dan seterusnya, referensinya kan makin banyak gitu. Alusi-alusi tersembunyi kemana-mananya kan makin banyak. Karena kalau orang hanya saklek membaca teksnya, nggak ngelihat interteks dengan yang lain, akan repot sekali, akan bisa setengah mati, akan sulit bisa mengapresiasi banyak segi dari filsafat itu. Gitu. Nah itu tujuannya kenapa estetika itu penting, untuk membantu kita untuk ngelihat benang-benang yang halus yang sebetulnya menstruktur suatu pemikiran atau karya dan seterusnya itu. Kira-kira itu mungkin dari saya.